Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari meminta hikmat Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Shalom dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan masuk di hari ke-24 Amsal 24. Mari kita bersama-sama ayat 1 sampai 34 kita akan membaca, dan biarlah ini menguatkan roh kita sambil hati kita meminta hikmat kepada Tuhan. Ayat pertama, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat 5, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka pintunya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecilah kekuatanmu. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan.
Ini disebut ayat 10 tadi saya ulang lagi. Jangan tawar hati pada masa kesesakan, karena kecillah kekuatanmu. Ini penting sekali. Di saat kita dalam kesesakan, sering hati kita itu tawar dan kita sudah tidak mau melakukan apa-apa dan berasa sangat terpojok dan sangat kecil. Nah, itulah yang disebutkan oleh Amsal, jangan kau tawar hati pada masa kesesakan, karena kecillah kekuatanmu. Artinya apa yang Salomo ingin ucapkan di sini, bahwa di dalam kesesakan kita perlu banyak dikuatkan supaya kita segera melewati kesesakan tersebut. Bagaimana cara menguatkan hati kita? Banyak dengar firman, banyak punya teman yang mau menolong kita, banyak dengar hal yang positif. Ayat 11, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Amsal Salomo berkata bahwa kalau bisa, jangan sampai membunuh atau selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Ada orang yang sudah divonis habis, tetapi engkau menyelamatkannya, itu berharga bagi orang tersebut dan juga bagi Tuhan. Ayat 12, kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Ayat 13, anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ayat 14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depanmu dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 24 ayat 14 tulis masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tetapi tidak dia tulis ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jadi hikmat untuk jiwa. Jadi kalau jiwa kita tidak dapat hikmat, susah untuk masa depan dan harapan itu tetap ada. Jadi ayat di atasnya ditulis kamu harus taruh hikmat ini ke dalam jiwa. Jiwa itu pikiran kita, supaya kalau kita mendapatnya maka masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara perhatikan baik-baik. Kemarin saya melihat satu quotes dari TikTok yang cukup menarik. Pernahkah saudara bertemu dengan seorang binaragawan? Seorang yang ahli mengikuti gym dengan luar biasa sehingga bodinya semua six pack dan ototnya semua keluar dan wah luar biasa. Bahkan mungkin orang-orang tersebut mengikuti lomba-lomba binaraga yang diadakan. Nah, pertanyaan daripada sosmed ini adalah apakah orang binaraga tersebut dia jadi begitu hanya dengan berharap dan berdoa, tiba-tiba dia jadi badan six pack dan badan begitu luar biasa bagusnya, atau tentu Anda berkata enggak bisa dong Pak. Demikian juga dengan masa depan dan harapan. Dia merancanakan melakukan diet khusus, menghabiskan waktu-waktunya setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun supaya badannya sampai seperti itu. Itu yang disebut hikmat. Apabila kita ingin, oh saya Pak pengen masa depan saya ada, mulailah berpikir apa yang harus saya lakukan untuk sampai ke sana. Kalau engkau berkata, saya pengen Pak untuk punya ekonomi yang baik, saya pengen punya mobil, mulailah menabung. Mulailah orang lain menghabiskan uang secara foya-foya, kita tidak. Nah, saudara bayangkan orang kalau binaragawan sedang diet olahraga, apakah dia makan sembarangan? Tentu tidak. Nah, tetap itulah yang disebut hikmat untuk jiwamu. Rancanakan, tapi juga jalan sambil berdoa. Karena pada ujungnya kemenangan ada di tangan Tuhan. Tapi perencanaan, melakukan semua dengan disiplin, dengan semangat, itu juga sangat penting. Amsal Salomo luar biasa ya. Kita lihat ayat 15. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya pernah mengalami hal seperti ini. Bagaimana orang berusaha untuk merusak, menghancurkan, tetapi 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Artinya selama kita menjaga hati kita tetap benar, kita berusaha menjaga integritas, kita bertanggung jawab. Kalau utang bayar, tidak mengambil bagian orang, kita lakukan itu sungguh-sungguh. Kita tetap bekerja
dengan rajin, dengan semangat, Tuhan itu pasti melihat dan pasti memberkati kita dan mengangkat kita kembali. Ayat 17, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Mari kita belajar untuk apabila ada musuh kita yang jatuh atau orang di sekitar kita yang sedang susah, marilah kita tidak mentertawakan tetapi menolong mereka. Ayat 19, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat dan pelita orang fasik akan padam. Ayat 21, hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak, memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Ini amsal bagi para pemerintah, para organisasi, para pemimpin. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki. Bangsa-bangsa dilaknatkan suku-suku bangsa. Ayat 25, tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Jadi katakan benar, usahakan kita selalu berkata benar dan jujur, karena dikatakan mereka yang memberi peringatan akan berbahagia dan mereka akan mendapat ganjaran berkat. Ayat 26, siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. 27, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Ayat 28, jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. 29, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Ayat 30, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Perhatikan ditulis, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu tumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Jadi artinya orang yang pemalas itu dia punya kebun anggur, dia itu berantakan semua. Apapun yang ada di tangannya berantakan semua. Hari ini saudara, meskipun saudara di rumah kontrak, atau engkau sedang ngekos, atau engkau hanya punya sepeda motor, atau bahkan apapun yang engkau lakukan, usahakan supaya apa yang ada di tangan kita itu rapi dan tidak berantakan. Itu adalah tanda hikmat. Apa yang ada di depan kita, kita kerjakan. Rumah yang ada, kita usahakan bersih. Bahkan orang Chinese pun berkata kalau rumah kotor itu tidak mendatangkan berkat. Benar, Amsal Salomo tulis, karena orang malaslah yang membuat rumahnya dan kebun anggurnya ditumbuhi dengan onak dan temboknya seperti roboh. Apakah karena tidak ada uang, Pak? Bukan, karena malas. Bahkan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sederhana dan tetap dengan bersih. Ayat 32, lihatlah kebun anggur yang orang pemalas itu, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik satu pelajaran. Ayat 33, tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, tinggal berbaring. Jadi, aku bobok sebentar lagi, aku ngantuk, ntar lagi deh, ntar besok. Maka ayat 34 ditulis dengan keras, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saya berdoa supaya kita semua tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkekurangan, melainkan semuanya mendengar ini bisa kaya, dan juga semua yang mendengar ini berkelimpahan dengan rajin, dengan semangat, dengan integritas. Percayalah, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman ini keras, saudara. Tetapi kadang-kadang hal yang keras itu baik buat jiwa kita. Siapa yang mau mengingatkan kita kalau bukan dari firman Tuhan dan orang-orang yang telah melalui segala hal. Pagi hari ini kita rendahkan hati, kita berdoa, kita minta hikmat.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami meminta hikmat Tuhan untuk pekerjaan, kehidupan, keluarga kami. Tuhan tolong kami minta hikmat Tuhan. Pertemukan kami dengan orang yang tepat, di waktu juga yang tepat. Engkau angkat derajat kami, Engkau ubah nasib kami yang buruk menjadi nasib yang baik. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kami berjanji, kami akan mengatur Tuhan apa yang ada di depan kami. Kami akan merapikan, membersihkan, kami akan jujur, kami akan melakukan semua yang Tuhan berikan kepada kami dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Berkati setiap pendengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.